Oh ya, kalian kalau mau record aja. Saya lupa. Udah ya, udah di record.
Pesannya udah selesai ya. Kita lanjut lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai membahas. Kalau memang nggak ada, ngomong aja nggak ada. Jangan diem aja. Karena itu akan memperlama kita. Nggak ada, Bu. Oke. Nah, terus rumusnya ini itu tuh ini. WS sama dengan densitas solid dikali area solid dikali ketinggian solid dikali 1 min epsilon solidnya. Nah, epsilon ini adalah porositas. Porositas ini jadi harus dicari. Nih, itu parameter which needs to be found. Jadi ini si porositas sama si fraksi void atau fraksi gasnya atau fraksi bubble-nya. Nah, yang pertama kita mencari porositasnya. Nah, nyari porositas itu pakai rumus yang ini. Seperti yang kalian bisa lihat, tuh. Terus di sini ada efisiensi. Ini cuma lambang aja, tapi dia rumusnya. Terus yang kedua kita cari areanya, karena areanya itu dipakai untuk yang tadi kan. Ini. Karena, nah kenapa rumusnya areanya kayak gini? Kenapa, ada yang tahu kenapa rumusnya kayak gitu? Karena bentuk upahnya, bentuk ininya lingkaran ya, Bu. Iya, karena partikelnya itu berbentuk lingkaran atau berbentuk spherical. Karena tadi ada sferisitasnya kan. Nggak tahu lah bahasa Indonesianya apa, tapi bahasa Inggris sphericity, jadi saya ngomongnya sferisitas aja. Nah, terus habis itu kita lanjut masuk ke kecepatan superficial. Ada yang masih ingat kecepatan superficial itu apa? Ingat? Bu, kecepatan aliran bukan, Bu? Kecepatan aliran yang kalau nggak ingat nggak apa-apa sih. Tinggal bilang aja nggak ingat. Iya, Bu. Nah, kalau ada yang jawab kan jadi ya udah, kalian belajar lagi aja tentang materi yang minggu lalu.
Terus kita lanjut ini aja. Nah, ini rumusnya UU. Nah, ini V0. Ini kecepatan awal atau debit. Nih, 2,83 kali 10 pangkat 4 dibagi AC yang udah kita hitung tadi sebelumnya. Habis kita dapat UO, kita bisa mencari porositasnya. Nah, si porositas ini kenapa namanya MF? Itu karena porositas yang dibutuhkan saat fluidisasi terjadi minimum atau kecil. Jadi unggunnya atau partikelnya itu sudah bergerak sedikit. Nah, terus kita sekarang mencari fraksi volume dari bubble. Atau fraksi void. Nah, ini rumusnya UO dikurangi UMF per UB kurangi UMF dikali 1 plus alfa. Nah, alfanya ini adalah wake angle. Wake angle ini maksudnya adalah di mana angle-nya didapatkan untuk menggerakkan si unggunnya untuk membuat bubble. Ada yang masih ingat bubble itu kayak gimana? Bubble gelembung. Bubble gelembung. Kemarin ada di slide-nya Pak Dani. Ada yang masih ingat? Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja ya. Tadi kan UO udah didapetin dari nih, velocity superficial. Terus kita sekarang cari yang UMF-nya dulu. UMF adalah kecepatan yang dikeluarkan untuk menimbulkan proses fluidisasi minimal. Nih, kayak namanya UMF, sama kayak tadi EMF, epsilon MF. Nah, tinggal dimasukin rumusnya yang ini. Rumusnya sama kayak yang kemarin dikasih sama Prof. Danu. Ini. Cuman ketambahan sama perisitasnya. Jadi kalau misalnya nggak diketahui dia seberapa persen kah perisitasnya, ya udah berarti dia 100%. Berarti dia berbentuk spherical 100%. Bulat. Gitu. Terus nih 0,7 dikali diameternya jadiin senti, terus 150 sini. Terus karena ini efisiensi yang udah dihitung di depan tadi, nah ini si efisiensi. Terus yang ini adalah si viskositasnya. Ini EMF 1 min EMF. Lalu kita akan mendapatkan angka ini. Terus, step kedua kita harus mencari UB. Karena UO udah ada, UMF-nya udah ada, nanti wake angle-nya kita cari pakai grafik. Nah, untuk mencari UB, rumusnya ini, UO dikurangi UMF plus 0,71 dikali gravitasi dikali diameter bubble-nya pangkat setengah. Nah, dB ini diameter. Nih, the size of bubble. Size-nya. Atau diameternya. Nah, UO-nya udah ada, UMF-nya udah ada, cuma gravitasinya kita pasti udah tahu. Terus tinggal cari yang dB-nya dulu. Nah, sekarang cari dB, itu pakai rumus ini. Kita harus cari dBm dulu sama dB0.
DBM itu apa? DBM itu adalah diameter bubble maksimal. Nih, DBM. Kalau dari tadi di awal tuh M itu menunjukkan untuk minimum, tapi kalau yang buat bubble dia maksimal. Dan yang untuk minimumnya dia pakai yang 0 atau yang awal. Dan di sini ada H per DT. Di sini DT. DT. Itu adalah diameter bednya yang udah ada di soal. Nah, terus untuk mencari DBM, nih rumusnya ini. Jadi ada konstantanya, dikali AC, dikurangin terus pangkatnya 0,4. Terus didapetin hasilnya segini. Untuk yang diameter bubble minimal, itu cuma beda dari konstantanya sama nggak dikali sama AC sama pangkatnya pangkat 2. Tapi sama-sama dikali U0 min UMF. Terus habis itu kita dapat sini. Nah, habis kita dapat DB0 sama DBM, kita masukin ke jawaban yang soal yang tadi. Persamaan yang awal tadi. Ini sama dengan. Terus habis itu ini dimasukin angkanya. Terus tinggal dipindah ruas, jadinya DB sama dengan 34,2 dikali 1 min E lalala. Nah, di sini ada H. Kita pakai H yang setengah. H setengahnya. Kenapa? Kenapa nggak pakai yang di puncak? Karena Kuhn-Levenspiel modelnya. Nah, ini kalian lihat. Ingat kan ada gambar yang kemarin ini? Nah, ini peptide, dia itu kalau diem. Dia kalau diem aja nih, si partikel-partikelnya akan segini doang. Terus, karena dari tadi kita ngomongin bubble, jadi kita masih ada di daerah bubble atau daerah bubbling. Bisa daerah yang di mana bubble itu mulai muncul saat diberikan gas dari bawah. Nah ini sih bubble-bubblenya. Nah, ini kan dia hampir nggak sampai atas kan. Kalau yang sampai atas itu kalau udah daerah turbulen. Kalau alirannya sudah menjadi turbulen, aliran dari gasnya yang masuk dari bawah. Nah, maka dari itu, ketinggian yang digunakan adalah ketinggian dari separuhnya si bednya. Ketinggian maksimumnya. Jadi setengah H max bed. Nih. Itu. Dan kita bulatkan jadinya ini 4,76, makanya kita ambil yang 5 cm. Dibulatin. Terus, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut lagi? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Bu, Nilai E itu apa, Bu? Oke. Yang ini? Iya bukan? Atau E ini atau yang ini? Yang nomor 1 apa yang nomor 2? Yang ada pangkat DT-nya. Eksponennya, Bu. Eksponen. Makanya ini bisa jadi 1 dikurangi E. Itu dia eksponen. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut.
Diam? Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau kalian diam, saya juga diam. Lanjut, Bu. Tidak, Bu. Oke. Nah, sekarang step 4 masih yang bubble karena kita belum mencari dari tujuan kita untuk mengetahui fraksi volume dari bubble-nya itu. Nah, kita harus mencari UB-nya dulu. Karena step 2-nya itu yang mengharuskan untuk mencari si UB. Tapi tadi kita terdistraksi untuk mencari si DB. Nah, habis dapat DB-nya kita balik ke UB, dimasukin rumusnya, terus kita dapat si UB-nya 52,8 cm per second atau kecepatan bubble-nya. Nah, kita sekarang mencari alfanya atau wake angle-nya. Nah, di sini kita dapat 0,5. Dari mana? Karena ukuran partikelnya itu 100 mikrometer. Nah, untuk buktinya kita di sini. Nah, ini kan kita diameter. Terus ini alfanya. Alfa atau wake angle-nya. Diameter partikel kita kan 100. Terus kita tarik ke atas. Nih, kita tabrakin ke sini. Jadi makanya kita dapat 0,5. Di depan tadi nggak dikasih tahu kan ya partikelnya tuh apa jenisnya. Jadi kalau misalnya tidak disebutkan, dia pasti partikel yang dari bahannya glass pairs. Karena cuma dikasih tahu mana nih? Spares-nya. Jadi kata kuncinya di sini, spares. Karena tadi ada sperisitas, jadi pasti yang spares. Kalau ada yang ngomongnya granul, berarti dia akrilik granul. Kalau yang katalis, biasanya dia di sini. Nih katalisnya. Terus kalau yang pasir, nih. Dan terus ada yang bubuk, ada yang batu bara. Nah gitu. Jadi ditabrakinnya ke sini. Kalau buat selain yang glass pairs sama yang pasir, dia itu pasti diameternya akan sama terus. Karena ini cuma daerah sini doang, daerah sini doang, daerah sini, sama daerah sini. Udah itu aja. Kalau yang natural sand sama yang glass pairs, itu akan nilai wake angle-nya akan berubah seiring dengan diameternya. Tuh. Nah, habis kita dapat UB, oh iya balik lagi bentar. Habis dapat UB, terus kita dapat si alfanya, kita balik ke fraksi volumenya, fraksi volume si bubble-nya. Kita masuk ke persamaan yang awal banget. Terus kita dapetin ini. Sebagian 0,060 atau sebanyak 6%. Jadi volume bubbles-nya itu sebanyak 6%, sehingga sisanya atau 94% dari partikelnya itu berbentuk emulsi dalam fase emulsi. Itu. Sampai sini?
Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, terus sekarang kita masuk ke yang tujuan utama kita untuk mencari si WS atau berat dari solidnya. Rumus awalnya kan yang ini. Tapi bisa juga dibikin kayak gini. Karena kita udah tahu fraksi volume dari bubble-nya, jadi kita tambahkan. Jadi kita cuma menghitung yang partikel aja. Jadi ini volume partikel. Nah, kalau yang ini itu padatan atau partikel, padatan atau partikel tanpa pori. Jadi ini dibutuhkan karena kita menghitung beratnya. Kayak gitu. Terus dikali sama densitas dari solidnya. Jadi PS atau PC itu sama aja. Rho S, Rho C itu sama aja. Udah tinggal dimasuk-masukin, akhirnya kita dapat WS-nya 678 pound of solid particle atau 30,8 kilo. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum kita membahas untuk soal yang kalian kerjakan? Izin bertanya, Bu. AC itu apa ya, Bu? AC, Iya, Bu. AC yang ini? Iya, Bu, yang itu. AC ini adalah luas areanya dari solid atau partikelnya. Yang kita hitung di awal banget tadi. Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Untuk itu apa? Epsilon S sama epsilon MF itu sama ya, Bu? Epsilon S sama Epsilon MF itu yang di bawah. MF. Ini. Epsilon S ini yang dari persamaan kemarin ya? Iya bukan sih? Atau dari mana? Kalau ini adalah porositas dari si partikel yang yang membuat udara dapat melintasi si partikel. Jadi pori-pori minimal yang harus ada di partikel itu supaya fluidisasi bisa terjadi. Kalau yang EMF, kalau yang ES itu porositas partikelnya. Jadi sama aja sih. Cuman artinya aja yang arti secara harfiahnya beda, tapi kegunaannya sama. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Yang PS-nya itu dapat dari mana ya, Bu? Yang itu PS kecil. Yang ini. Ya, Bu. 1,3-nya dapat dari mana? Ini rho S, densitas dari solidnya sama dengan rho C. Dapat dari soal. Tahu rho C-nya. Other data sih. Soalnya sih cuma ini aja. Jadi ini data tambahan yang dibikin sama yang buat buku, biar kita nggak usah nyari-nyari lagi.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke soal, ada nggak? Kalau nggak ada, silakan lihat nomor 1. Ini. Menurut kalian, kalian sudah pahamkah atau ada yang mau ditanyakan untuk mengerjakan ini? Di screenshot dulu atau dicatat, nggak apa-apa. Biar nanti kalian kerjakan. Ibu berarti ini ngerjain soalnya pakai rumus yang ada di situ Bu, yang itu. Pakai rumusnya yang ada di soalnya ini Bu. Pakai rumusnya di sini. Oke, ditanyain velositasnya. Velositas, kecepatan, velocity. Udah, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke nomor 2. Yang nomor 2 ini, menurut kalian, pakai rumus yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dibaca dulu, diilhami dulu. Yang kiri bukan Bu. Yang kiri, Kanan bukan, Bu. Yang kanan bukan, Bu. Yang kanan, Bu. yang kiri, apa yang kanan? Ya, rumusnya pendek apa rumusnya panjang? Yang pendek, Bu. Yang kanan, Yang Bu. pendek, Bu. Kanan. Iya, benar. Yang kanan. Terus, yang nomor 3, ada yang mau ditanyakan?
DP itu apanya, Bu? DP itu diameter. Diameter dari partikelnya. Ini kan masih ngomongin partikel. Udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Kita lanjut ke nomor 4. Nih, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Tentang nomor 4? Udah jelas? Nah, sekarang tugas kalian. Kalian mengerjakan nomor 1 dan nomor 2. Enggak. Yang ngerjain nomor 2 itu tadi Aulia, Glenn, Nadira, terus tadi siapa yang keluar? Bagas bukan? Tadi yang jawab siapa lagi sih? Nah, pokoknya yang jawab tadi, yang milih yang kanan atau yang kiri, itu yang ngerjain. Jadi itu bonus kalian untuk nilai tambahan. Dikerjakan. Yang nomor 1, saya tunggu nanti sampai jam 9. Masih ada 1 jam lagi. Itu buat nilai kehadiran kalian. Itu nomor 1. Dan kalau benar ngerjainnya, itu menjadi nilai bonus lagi. Dan yang nomor 3 dan 4, dan teman-teman yang menjawab tadi nomor 2, itu tugasnya itu jadi tugas kalian, terus dikumpulkan besok jam 7 pagi di e-learning. Jadi kalian mau ngerjain bareng sama kelas A nggak apa-apa, mau ngerjain rame-rame juga nggak apa-apa. Yang penting jam 7 pagi sudah terupload di e-learning. Karena ini angkanya sama, jadi ngerjain bareng aja nggak apa-apa. Tapi tulis tangan sendiri. Jangan copy dari temennya. Atau foto punya temennya terus namanya diganti, itu nggak boleh. Jadi harus tulis tangan sendiri. Mau kertasnya apapun bebas, tapi dijadiin PDF. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk yang salah satu kan ABC ya, Bu. Itu tiga-tiganya dikerjain, Bu. Iya. Kan waktunya masih banyak. Masih 1 jam. Cukup lah. Bu, kalau cuma nyampe jam 9 mah kurang, Bu. Cukup, orang kelas A aja cukup tadi. Coba tanya kelas A. Udah pada ngumpulin mereka? Soalnya sama, Bu. Sama. Boleh nanya kelas A dong, Bu. Boleh, tapi tidak menjamin kebenaran. Oke, Bu. Tadi saya baru sekilas ngeliatnya. Nggak ada lagi yang mau ditanyain? Berarti yang sampai jam 9 itu cuma soal nomor 1 aja kan, Bu? Yang nomor 2, 3, 4 itu buat besok pagi. Buat dikumpulin jam 7 pagi.
Jangan mepet jam 7 ngumpulinnya. Takutnya e-learningnya pusing. Apa sih, error. Karena kalian gerudukan jam 7 kurang 5 baru ngumpulin. Kalau kalian nggak masuk tugasnya, ya udah nggak bisa masuk kemana-mana lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyain tentang tugasnya? Kalau nggak ada, saya tunggu jawaban kalian yang nomor 1 di Telegram aja. Seperti biasa, tulis tangan PDF. Dan saya akhiri, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam, Bu. Selamat malam, Bu.